Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Buah yang dihasilkan menunjukkan pohon yang menghasilkan buah itu. Selama kita menjadi orang percaya, buah apa yang telah nyata dalam hidup kita? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita mengenal di dalam pengakuan iman rasuli yang disebut dengan gereja yang am. Gereja yang am adalah orang-orang percaya kepada Kristus di segala abad dan tempat. Namun kita pun mengenal gereja lokal sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Baru, seperti gereja di kota Korintus, gereja di kota Filipi, dan sebagainya. Demikian juga hari ini kita mengenal gereja-gereja lokal yang ada di pelbagai tempat. Perbedaan yang sangat hakiki antara gereja lokal dan gereja am adalah gereja am adalah semua orang yang telah dilahirkan kembali atau diselamatkan. Namun dalam gereja lokal, belum semua yang hadir itu pasti sudah dilahirkan kembali. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita perlu saling menasehati satu dengan yang lain, agar tidak ada saudara kita di gereja yang tertinggal. Demikian juga dengan kita yang sudah terbiasa di dalam gereja, agar kita ini mawas diri. Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami ada lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah, agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu, ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di kota Korintus dipengaruhi oleh pengajar-pengajar sesat di dalam meragukan kerasulan dari Rasul Paulus, di mana mereka melihat bahwa Rasul Paulus tidak mempunyai kuasa Kristus. Di antaranya bagaimana Rasul Paulus mengalami penganiayaan dan penderitaan. Juga tidak keras dan berotoritas atas mereka yang sedang menyimpang dalam dosa. Sedangkan para pengajar sesat menunjukkan kekuasaan dan otoritasnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, janganlah kita mencobai Tuhan Yesus dengan tetap hidup dalam dosa, karena Tuhan Yesus tidak menghukum kita. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku,
dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Saudara jemaat di kota Korintus sangat memandang sebelah mata kepada Rasul Paulus, karena Rasul Paulus tidak bertindak keras kepada orang-orang yang menyimpang atau sedang hidup dalam dosa. Hal ini karena disusupi oleh pandangan para pengajar sesat yang menganggap Rasul Paulus hanya keras dalam suratnya saja. Tetapi ketika berjumpa muka dengan muka, Rasul Paulus itu adalah lemah. Dan disitulah mereka meragukan kerasulan daripada Rasul Paulus. Mengapa hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi mereka? Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus akan menyatakan kuasanya melalui hambanya ketika berhadapan dengan orang-orang yang menyimpang atau berdosa, sehingga orang-orang ini menghadapi hukuman yang berat daripada Tuhan Yesus. Namun tidak demikian dengan Rasul Paulus. Disitulah Rasul Paulus menyatakan apa yang dia mau sampaikan di dalam bagian ini, bahwa jikalau sekali lagi dia datang ke kota Korintus, dia tidak akan menyayangkan mereka yang tetap hidup dalam dosa. Supaya jemaat di Korintus, mereka tahu bahwa Rasul Paulus pun dapat keras kepada orang-orang yang tidak pernah mau bertobat. Namun Rasul Paulus melakukannya dengan cara yang benar. Dia mengatakan bahwa kesaksian daripada 3 saksi itu cukup, dan Rasul Paulus telah memberikan nasihat, telah memberikan teguran 3 kali. Yaitu pertama kali dia datang ke kota Korintus, kedua dengan surat yang pertama, dan yang ketiga adalah dengan surat yang kedua ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya apa yang kita bisa pelajari dari apa yang menjadi pergumulan Rasul Paulus? Saudara, ketika seorang percaya itu jatuh dalam dosa, maka Tuhan mempunyai cara bagaimana dia kembali ke jalan yang benar. Kadang ada cara Tuhan dengan keras menegur atau mendisiplin dia. Tetapi ada cara Tuhan yang berbeda. Dan kita sebagai orang percaya, kita tidak patut mengatakan bahwa saya tetap di dalam dosa karena Tuhan Yesus belum menghukum saya. Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan bersikap demikian karena kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak perlu juga menjadi orang Kristen karena kita belum ditegur oleh saudara kita seiman, atau oleh hamba Tuhan, atau oleh siapapun, dan kita tidak mau bertobat karena tidak ada yang menegur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, di mana Roh Kudus mengingatkan kita dan mengisafkan kita akan dosa kita, dan kita segera bertobat kepada Tuhan. Saudara, itulah orang-orang percaya yang telah dilahirkan kembali, yang mempunyai hati nurani, yang mempunyai kasih kepada Tuhan, karena dia mengalami kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan Yesus itu sanggup menggerakkan dia untuk kembali kepada Tuhan. Yang kedua, setiap orang percaya perlu untuk melakukan introspeksi diri dengan saksama. Apakah imannya kepada Kristus adalah iman yang teruji? Saudara, firman Tuhan berkata demikian, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, Rasul Paulus menghadapi keraguan daripada jemaat di Korintus akan kerasulannya yang tidak teruji. Maka Rasul Paulus dalam suratnya, dia meminta kepada jemaat di Korintus untuk memeriksa diri mereka sendiri. Apakah mereka ini tetap tegak dalam iman? Apakah mereka yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri mereka?
Saudara, Rasul Paulus melakukan ini bukan berarti Rasul Paulus meragukan mereka. Tetapi Rasul Paulus mau mengingatkan, ketika Kristus ada di dalam mereka, dan mereka bertumbuh di dalam Kristus, maka mereka bisa membedakan rasul yang sesungguhnya, rasul yang memberitakan Kristus, dan para pengajar sesat. Saudara, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa dia adalah rasul daripada Yesus Kristus, yang memberitakan Yesus Kristus, bukan memberitakan diri Rasul Paulus sendiri. Disitulah saudara-saudara, ketika orang-orang Korintus menyadari, meyakini bahwa Kristus Yesus tinggal di dalam diri mereka, maka mereka sendiri bisa membedakan manakah ajaran yang sehat dan manakah ajaran yang sesat. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu bertumbuh di dalam mengenal Kristus. Mengapa demikian? Karena mengenal Kristus itu berarti hidup kita berada semakin sepenuhnya di bawah otoritas Kristus. Karena mengenal Kristus tidak sama seperti hanya pengetahuan akan Kristus. Tapi mengenal Kristus itu berbicara bahwa selain kita mengenal secara pengetahuan, yaitu pengetahuan kebenaran firman Tuhan, kita juga memiliki relasi dengan Dia. Dan ketika kita memiliki relasi dengan Dia, maka bukan sekedar kita punya pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan, tetapi Dia sungguh Tuhan dalam hidup kita. Saudara, disitulah saudara, kita memiliki kekuatan, hikmat daripada Kristus di dalam kita menghadapi ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Kita bisa membedakan ajaran-ajaran itu. Karena Kristus yang tinggal dalam kita memberikan pencerahan. Karena pengenalan kita akan Kristus menolong kita bisa membedakan hal itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu introspeksi diri akan iman kita kepada Kristus. Dengan satu maksud, agar kita tidak tertipu oleh situasi kondisi di mana kita seringkali berada di dalam gereja, padahal kita sendiri sebetulnya belum berada di dalam Kristus. Saudara, mari kita memeriksa diri kita, apakah sungguh kita berada di dalam Kristus. Kita memeriksa diri kita, apakah kita semakin mengenal Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami di dalam kami menghidupi hidup kami dengan iman kami kepada Kristus, sehingga dengan demikian kami boleh hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya ketika kami memeriksa diri kami sungguh-sungguh mengerti apakah kami sungguh-sungguh berada di dalam Kristus sebagai orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.